Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 pelajaran yang mungkin terlambat dipelajari orang dalam hidup. Yang pertama, semuanya bersifat sementara. Hidup ini sementara. Semua orang yang Anda temui, semua yang Anda beli, atau semua yang Anda miliki, semuanya hanya sementara. Semua yang Anda kerjakan akan hilang suatu hari nanti, dan akhirnya orang-orang akan melupakannya. Jangan hanya mementingkan pekerjaan, karena kalau Anda sakit dan akhirnya Anda tidak ada di dunia ini, posisi Anda di perusahaan itu akan digantikan oleh orang lain. Dan besoknya, semua orang yang bersedih akan biasa-biasa saja. Mereka akan sibuk dengan kerjaan masing-masing dan mereka akan melupakan Anda. Sedangkan keluarga adalah orang yang paling berat menanggung beban ketika Anda nggak ada di dunia ini. Jadi, bagilah porsi yang tepat antara ibadah, keluarga, dan pekerjaan. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Di hidup kita yang hanya sementara ini, buatlah perubahan yang nyata dalam hidup. Selagi masih ada kesempatan dan kuat, jangan takut untuk mengambil peluang. Selagi Anda masih ada, jagalah ibadahmu, karena ibadah yang akan menjadi bekal kita nanti. Selagi Anda masih bisa tersenyum, buatlah keluarga Anda bahagia, karena doa-doa mereka yang akan menjaga kita nanti. Bagaimanapun, bahkan di suatu hari nanti, semua orang akan meninggalkan dunia ini. Yang kedua, hidup ini terlihat tidak adil. Saya coba mengutip kata-kata dari Patrick Star di episode di mana dia dinobatkan sebagai raja berdasarkan garis keturunan. Patrick Star mengatakan, dunia ini sungguh tidak adil, jadi biasakanlah dirimu. Jika kita mau lihat hidup ini dari perspektif yang agak egois, dari sudut pandang manusia tentunya, Anda akan dapat melihat bahwa seseorang yang bisa saja berbuat jahat dan semau mereka, namun mereka dapat hidup enak, tenang, tanpa ada gangguan apa-apa. Di sisi lain, mungkin Anda dapat melihat dari kondisi yang sebaliknya. Ada orang yang selalu berbuat kebajikan, namun hidupnya sangat merana. Sehingga, iya, hidup ini memang pada dasarnya tidak adil. Dengan memaknai bahwa hidup ini memang tidak adil, saya sebagai seorang pribadi pada akhirnya mencoba untuk tidak terlalu banyak bergantung pada hal-hal yang ada di luar diri saya, baik itu orang lain atau apapun itu. Dengan memaknai bahwa dunia ini tidak adil, pada akhirnya saya dapat menyadari bahwa satu-satunya pihak yang dapat saya andalkan hanyalah diri saya seorang, dan juga menyandarkan diri saya kepada Sang Pencipta. Tapi tunggu dulu, jika Sang Pencipta itu adalah pihak yang menciptakan dunia, dan dunia ini tidaklah adil, apakah itu berarti Sang Pencipta ini tidak adil? Oh tidak, tentu tidak seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwasanya hidup itu tidak adil adalah salah satu pandangan yang saya tanamkan pada diri saya sebagai seorang manusia. Namun demikian, jika saya mencoba untuk melihat secara lebih luas lagi, bahwa diri saya ini sebenarnya hanya percikan kecil dari roda semesta yang sedang berputar, saya dapat melihat bahwa konsep adil yang saya miliki bisa saja berbeda dengan konsep adil yang dimiliki oleh orang lain. Jika konsep adil manusia satu sama lain berbeda, bagaimana dengan Tuhan? Sangat mungkin bahwa konsep adil yang dimiliki manusia itu berbeda dengan konsep adil yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi apa kesimpulannya? Dari sudut pandang yang subjektif sebagai seorang manusia, saya melihat bahwa hidup ini tidak adil. Tapi dari sudut pandang objektif yang lebih luas dengan mempertimbangkan segala macam elemen dan aspek kehidupan yang ada dalam alam semesta ini, bisa dikatakan bahwa hidup itu adil. Life can be unfair sometimes, but that's no reason to just give up. Hidup itu kadang-kadang tidak adil, tapi itu bukan alasan untuk kita menyerah. Nomor 3, orang lain memperlakukan Anda seperti Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Cara Anda menampilkan diri, apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda, siapa Anda sebagai seorang individu, semuanya ada dalam kendali Anda. Anda dapat memilih untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Anda sebagai individu adalah akumulasi dari pengalaman dan keyakinan Anda. Anda akan dinilai orang lain karena apa yang Anda perbuat. Ketika hidup kita selalu bertopeng, maka jangan salahkan orang lain jika melihat kita dan memperlakukan kita sesuai dengan bentuk topeng apa yang kita kenakan.
Tapi ketika kita tampil apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, maka orang akan memperlakukan kita selayaknya, seoriginal mungkin. Setelah Anda sepenuhnya menerima kekurangan dan kelebihan Anda, seluruh persepsi dunia tentang diri Anda akan segera berubah. Lebih menghargai diri sendiri, bahkan kalau perlu, itu merupakan sebuah kewajiban. Nomor 4, pengalaman yang Anda lakukan hari ini akan dapat menguntungkan Anda di masa depan. Andai dulu saya disiplin les piano, mungkin sekarang saya bebas memainkan irama apapun yang saya mau dalam tuts piano. Andai dulu saya disiplin latihan karate, mungkin sekarang saya tidak takut dengan siapapun. Andai dulu saya disiplin kuliah dan belajar, mungkin saya sekarang sudah dapat beasiswa untuk melanjutkan S3 ke luar negeri. Memang akan selalu lebih mudah untuk dilihat yang ternyata Anda bisa lakukan lebih baik lagi ketika Anda melihat kembali ke masa lalu. Mereka semua menyesal tidak membaca lebih awal, dan tidak ada dari mereka yang mengingat waktu yang terbuang untuk menonton TV. Jika mereka lebih pintar dengan waktu mereka, mereka tidak akan berkorban sebanyak apa yang mereka lakukan. Jadi, sebelum terlambat, lakukanlah sesuatu yang hebat hari ini, sehingga diri Anda di masa depan akan berterima kasih kepada diri Anda di masa lalu. Nomor 5, malu atau takut dikritik akan menghentikan Anda dari menjadi apa yang sebenarnya Anda inginkan. Pada dasarnya ada dua jenis kritik, yaitu kritik yang membangun atau konstruktif dan kritik yang mencela atau destruktif. Orang yang peduli pada Anda akan menyampaikan kritik membangun dengan tujuan memberikan motivasi untuk perbaikan. Sedangkan kritik yang mencela pada umumnya bertujuan untuk melemahkan Anda. Kritik ini sering bernada menghakimi atau mencari-cari kesalahan orang lain. Orang yang bersikap kurang baik memang cenderung berupaya membesar-besarkan kelemahan dan kekurangan orang lain, bahkan berniat mempermalukan Anda di depan umum. Dalam menghadapi kritik yang mencela, Anda harus memiliki penguasaan diri dan bersikap rendah hati, sehingga Anda tidak merasa kecewa, bahkan harus menyikapi itu secara positif. Jadi, yang penting adalah mempersiapkan segala sesuatu sebaik mungkin. Entah kritik membangun atau kritik tercela, terimalah dengan lapang hati dan sikapilah dengan positif. Kita semua mencoba mencari alasan untuk melindungi citra persepsi kita dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Tetapi pada akhirnya, ternyata semua itu tidak ada masalah. Berkembanglah dengan kritik dan jangan jatuh karena kritik. Itulah 5 hal yang mungkin terlambat dipelajari oleh orang lain. Semoga bukan Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.